sekalian siswa kelas 10 di dalam kegiatan belajar mengajar pada hari ini, yaitu tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 10. Anak-anak sekalian, sebelum kita akan melaksanakan pembelajaran lebih lanjut lagi, kita buka kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada saat ini kita akan belajar tentang materi yang berjudul Aku Selalu Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terpampang di papan tulis ini. Nah, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya kalian sudah pernah melakukannya, dan ini adalah suatu kewajiban bagi kita umat Islam. Mulai dari umur 7 tahun sampai dia sudah lanjut usia, dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu yang pertama paling intinya tentunya adalah kita melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam, yang merupakan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kegiatan ibadah yang lain yang hukumnya wajib, seperti melaksanakan ibadah puasa ya pada bulan suci Ramadan, kemudian kita membayar zakat, itu adalah kewajiban. Kemudian juga pada saat ini kita akan menghadapi bulan Zulhijjah, yaitu bulan kita melaksanakan hari raya Idul Adha, atau yang sering disebut dengan Idul Kurban. Nah, hari raya Idul Kurban ini berbarengan dengan kegiatan pelaksanaan rukun Islam yang kelima, yaitu haji, dan itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, anak-anak sekalian, Bapak akan menyampaikan pada hari ini tentang cara yang lain kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain daripada kita melaksanakan ibadah-ibadah esensial yang wajib kita lakukan seperti Bapak sudah sebutkan tadi. Nah, ada cara yang selalu kita gunakan itu kepada Allah, yang juga itu berzikir. Itu juga termasuk cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita berzikir selalu menyebut nama Allah. Nah, namun perlu kita ketahui bersama bahwa ada 99 nama Allah yang disebut Asmaul Husna. Artinya yaitu nama-nama Allah yang indah. Nah, namun di sini Bapak hanya mengambil contoh 3 saja tentang Asmaul Husna itu, karena memang berhubungan juga dengan waktu kita ya terlalu singkat, dan situasi kita juga pada saat ini cara belajar kita masih dengan cara daring ya, karena diakibat disebabkan oleh COVID-19 yang saat ini masih mewabah kita, sehingga kita masih dengan pola cara yang seperti ini. Nah, sehingga Bapak juga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang ini untuk menyampaikan materi. Jadi dari 99 Asmaul Husna ini ada 3 yang Bapak akan jelaskan kepada kalian sebagai contoh. Nah, yang pertama ya, Asmaul Husna yang pertama Bapak ambil yaitu Al-Karim. Nah, apa itu Al-Karim? Nama Allah ya, nama Allah yang indah yang disebut itu sebagai Al-Karim ya, artinya Allah itu yang maha mulia. Jadi kita sudah tahu di dunia ini siapapun yang kita katakan mulia, tapi masih lebih mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena Allah lah yang pantas dimuliakan ya. Tidak ada siapa-siapa yang kita muliakan selain daripada Allah. Karena Allah itulah yang telah menciptakan kita, ya, menciptakan kita dan memberi hak kehidupan kepada kita. Jadi hanya Allah saja yang disebut dengan maha mulia, ya. Itu. Kalau kita melihat
khususnya agama Islam. Ya, ya. Kalau ada yang juga manusia di dunia yang mulia nggak apa-apa. Ya, contohnya bapak juga kan nama bapak ada mulianya, Mulyadi, tapi bapak bukan orang yang mulia. Ya hanya nama saja. Tapi itulah apalah arti sebuah nama, anak-anakku sekalian. Jadi ini yang pertama. Kemudian kedua, ada juga yang disebut dengan nama Allah yang dinamakan Al-Matin. Nah, Al-Matin ini artinya maha sempurna. Jadi kita tahu semua bahwa kesempurnaan yang paripurna itu hanya ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita manusia masih punya banyak kekurangan. Kalau itu ada kesempurnaan dinilai oleh orang lain, maka itu hanya kebetulan saja. Tapi kalau kita berbicara kesempurnaan yang paling utama, yang paling tinggi adalah kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai Al-Matin atau Maha Sempurna? Karena tidak ada yang dapat menandinginya di muka bumi ini. Apa yang dibuat dan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menciptakan manusia. Bapak mau tanya, ada manusia bisa menciptakan manusia? Ya, tapi mungkin kalau menciptakan manusia secara duplikat, misalnya boneka, itu kan ada. Tapi kalau manusia seperti kita ini, dia punya roh, punya nafas, punya akal pikiran, diciptakan itu tidak mungkin ada manusia yang bisa menciptakan seperti itu. Yang bisa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kesempurnaan Allah. Ya. Tuh. Semua apa yang ada di muka bumi itu adalah milik Allah. Ya. Bukan milik siapa-siapa. Kita hanya diberikan kepercayaan oleh Allah, diamanatkan oleh Allah untuk mengisi alam semesta ini, kehidupan di dunia ini. Karena yang punya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ini kesempurnaan Allah. Tidak dapat ditandingi oleh manusia siapapun yang ada di muka bumi ini. Nah, kemudian yang ketiga, nama Allah yang disebut Al-Adil atau Maha Adil. Nah, Allah itu Maha Adil. Seadil-adilnya manusia, tapi masih yang paling sempurna dalam keadilan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua. Allah memberikan segala keadilan kepada manusia. Allah tidak memberatkan manusia yang lain. Ya, seperti misalnya ada yang kaya. Itu semua keadilan yang diberikan oleh Allah. Ya, kalau dia dia dapat ini, dia tidak dapat, berarti itu tanda keadilan dari Allah. Mungkin dia tidak dapat yang ini, tapi Allah akan memberikan yang lain untuknya. Jadi kita jangan selalu kecewa di dalam kehidupan ini. Jangan kita selalu kecil hati. Siapa dia dapat juara, saya tidak. Ya, itu. Siapa dia dapat? Kenapa dia dapat beasiswa? Saya tidak. Nah ini jangan kita berpikir seperti itu. Keadilan Allah itu benar-benar ada. Ya. Jadi Allah sangat maha adil menentukan kehidupan manusia. Jadi anak-anakku sekalian, ada banyak, ya, ada banyak Asmaul Husna, ya, Asmaul Husna banyak, 99, ya, nama-nama Allah yang indah, yaitu, nah, Asmaul itu kan nama, artinya nama, Asma, ya, nah, Husna itu indah. Nah, jadi kalau ada orang yang namanya Asma, berarti itu nama, ya, sudah nama. Nah, begitu juga kalau ada Husna, biasanya kaum perempuan banyak namanya yang sudah Husna, artinya itu indah, itu, ya, indah. Nah, itu. Kalau Al-Karim itu misalnya tadi sudah katakan itu berarti mulia, iya. Jadi seperti itu anak-anak sekalian, ya. Jadi dalam kita mempelajari tentang pendekatan diri kita kepada Allah, aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada kita melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam sebagai perintah wajib yang harus kita laksanakan,
atau melaksanakan ibadah puasa pada Ramadan, tapi itulah kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, boleh kita berzikir, ya, menyebut nama Allah. Nah, itu menyebut 99 nama ini bisa saja. Jadi kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan selalu mencintai kita dan untuk kita selalu cinta kepada Allah. Ya. Kita sangat membutuhkan Allah karena seluruh kehidupan kita ini di dunia ini semuanya hanya bisa dapat dilaksanakan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena kita. Ya. Tidak. Itu semua Allah, ya. Allah yang mengatur. Ya. Maka ada zikir ya, misalnya dalam setelah sholat kita juga membaca subhanallah, kan? Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu sudah merupakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau tidur, sebelum tidur kita berdoa kepada Allah, ataupun bahkan kita berzikir, ya. Bisa saja sementara kita jalan, kita zikir dalam hati supaya kita selalu ingat kepada Allah, ya. Bahwa yang menuntut kita ini adalah Allah, ya. Kita belajar ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dalam situasi yang sangat terjepit saat ini seperti yang katakan tadi, karena kita masih mengalami wabah pandemi COVID-19. Kita selalu berdoa kepada Allah, semoga wabah ini akan segera berakhir, ya, sehingga kita bisa dapat kembali bertemu di situasi kita cinta ini, kita bertatap muka. Kita selalu berdoa. Kalau kita berdoa dengan khusyuk, pasti Allah akan mendengarkan doa kita dan Allah akan mengabulkan doa kita. Ya. Jadi itu anak-anak sekalian, saya kira demikian untuk materi kita di pagi hari atau siang hari ini. Ya, Bapak ucapkan banyak terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian bisa memahami apa yang dapat disampaikan dari Bapak kepada kalian. Dan Bapak berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat bisa mengikuti terus kegiatan belajar pada saat ini. Ya, kegiatan belajar dalam setiap saat walaupun melalui daring. Oke, saya kira sampai di sini dulu, dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di siang hari ini, maka kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.